Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vivi Novianti. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelas C jurusan D4 Perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya. Saya akan menjelaskan apa sih itu UMKM. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah sendiri, merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan, di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha, yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 kriteria UMKM, yaitu pertama, usaha mikro. Merupakan suatu badan usaha, dikatakan sebagai masukan kriteria usaha mikro jika mempunyai kekayaan bersih, laba atau keuntungan dalam 50 juta per bulan. Usaha itu tidak termasuk dalam hitungan. Nah, saya juga akan memberikan contoh usaha mikro. Jenis usaha mikro diantaranya itu warung nasi, tukang cukur, warung kelontong, peternak ayam. Nah, saya juga akan menyebutkan ciri-ciri usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro itu jenis barang yang dijual itu tidak selalu tetap atau sama, artinya dapat berubah kapanpun. Tempat usahanya juga tidak menetap, artinya dapat berpindah tempat sewaktu-waktu. Belum pernah melakukan dalam hal administrasi keuangan, serta juga menggabungkan kekayaan keluarga dengan keuangan usaha. Lalu yang keempat, tetap dapat berkembang meski negara mengalami krisis ekonomi. Yang kelima, tidak sensitif terhadap suku bunga. Yang keenam, memiliki usaha mikro. Ini biasanya jujur serta ulet dan juga mau untuk membimbing apabila menerima pendekatan yang tepat. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang dikelola oleh perorangan dan juga bukan dengan melalui badan usaha. Kriteria usaha kecil itu mempunyai atau memiliki kekayaan bersih atau keuntungan di bawah 300 juta per bulan. Nah, contoh usaha kecil itu salah satunya industri kecil, contohnya seperti industri kerajinan tangan, industri logam, industri rumahan. Contohnya juga untuk yang usaha informal itu seperti pedagang kaki lima dengan menjual sayur. Nah, ciri-ciri usaha kecil itu yang pertama, tidak mempunyai sistem pembukuan. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha kecil tidak dapat atau sulit mendapat bantuan kredit dari perbankan. Lalu untuk yang kedua itu sulit untuk dalam meningkatkan atau juga memperbesar skala usahanya. Hal tersebut terjadi disebabkan karena biasanya teknologi yang digunakan memiliki sifat semi modern, bahkan juga ada yang mengerjakan usaha kecil dengan secara tradisional tanpa teknologi. Lalu yang ketiga, tidak terlibat dalam aktivitas atau kegiatan ekspor impor. Yang keempat, modal yang dimiliki jumlahnya terbatas. Yang kelima, memiliki usaha kecil, tidak dapat membayar gaji pegawai dalam jumlah besar. Untuk yang keenam, biaya produksi per unit lebih tinggi disebabkan karena pemilik usaha kecil ini tidak dapat didiskon pembeliannya
seperti yang didapat dari perusahaan besar. Lalu yang ketujuh, jenis produk yang dijual juga tidak banyak apabila produk baru mereka tidak laku di pasaran atau juga produk lamanya itu ketinggalan zaman, usaha kecil tersebut terancam bangkrut. Nah, untuk yang kedelapan, kurang dapat dipercaya oleh masyarakat, usaha kecil tersebut harus berusaha dan juga memberikan bukti baru disebabkan apabila reputasinya dulu itu kurang akan diperhitungkan oleh masyarakat. Masyarakat akan cenderung menerima serta juga menyukai produk dari perusahaan besar dikarenakan sudah memiliki namanya, sudah dikenal banyak orang. Nah, yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah itu jika keuntungan bersih badan usaha itu tidak lebih dari 500 juta per bulan. Perhitungan itu tidak termasuk kekayaan tanah serta juga bangunan. Usaha menengah tersebut juga termasuk kriteria UMKM. Apa sih contoh usaha menengah? Yang pertama itu usaha perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan skala menengah. Untuk yang kedua, dia itu usaha perdagangan skala besar yang melibatkan aktivitas atau kegiatan ekspor impor. Nah, ciri-ciri usaha menengah berikut ini adalah beberapa ciri usaha menengah itu yang membedakan dengan jenis usaha. Yang pertama itu memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern. Adanya pembagian tugas yang jelas antara bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan. Yang kedua itu pernah melakukan administrasi keuangan dengan cara menerapkan sistem akuntansi secara teratur. Hal ini akan mempermudah pihak tertentu dalam melakukan pemeriksaan dan juga penilaian. Yang ketiga itu memberikan jaminan sosial kepada para pekerja seperti jam sostek, jaminan kesehatan. Yang keempat telah mengurus segala persyaratan legalitas seperti izin tetangga, izin usaha, izin tempat dan lainnya. Nah, di sini juga mempunyai klasifikasi UMKM. Setelah kita membahas mengenai kriteria, maka yang selanjutnya kita akan membahas klarifikasi. Dalam menjalankan UMKM ini, kita memiliki klasifikasi, yaitu dalam menjalankan ya seperti lapangan kerja baru, sifat kewirausahaan, jiwa entrepreneurship, lalu terdapat motivasi menjadi usaha besar. Ciri-ciri UMKM itu di dalam pelaksanaannya itu memiliki karakteristik yang berbeda, seperti dapat membedakan UMKM dengan jenis usaha lainnya disebabkan karena UMKM sendiri merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan jenis usaha biasanya. Lalu ciri-ciri dari UMKM diantaranya barangnya dapat berganti-ganti, lokasi dapat berpindah-pindah, belum mempunyai administrasi organisasi. Nah, di sini kita juga akan memberitahu jenis UMKM seperti yang pertama itu kuliner, fashion, agribisnis, dan kelebihannya juga ada, yaitu yang pertama pemilik usaha itu bebas dalam bertindak serta juga dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu pemilik umumnya memiliki peran atau juga turun tangan dengan secara langsung dalam menjalani usaha. Yang ketiga juga usaha yang dijalankan itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, di sini terdapat kelebihan, lalu juga terdapat kekurangan dari UMKM. Apa itu? Yang pertama,
sulit untuk dapat mengembangkan usaha disebabkan karena jumlah modal yang dimiliki terbatas. Yang kedua itu sulit untuk bisa mendapat karyawan disebabkan karena jumlah gaji yang ditawarkan itu tidak terlalu besar. Nah, untuk yang ketiga biasanya lemah dalam spesialis. Pemilik usaha UMKM ini tidak berjualan barang tertentu dengan secara tetap, artinya mereka dapat saja menjual barang ini di lain waktu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.